Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel Belajar Biologis Semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang kelas 11, yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, pernapasan ini sebenarnya materi yang easy ya, karena sudah dipelajari di sejak kalian masih SD bahkan SMP. Ya, jadi untuk SMA pelajaran ini nggak terlalu susah ya. Cuma nanti kalau yang di SMA akan ada pembahasan volume udara pernapasan yang nanti akan kita bahas di video ini juga. Untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai aja ya. Jadi yang namanya pernapasan ya. Pernapasan itu apa sih Kak sebenarnya gitu ya. Jadi banyak yang bertanya kan. Pernapasan itu merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana urutan pernapasan ini nanti dimulai dari yang namanya organ hidung, kemudian dilanjutkan dengan faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian ke arah bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, beberapa cara menghafalnya itu biar kalian gak salah dalam menghafalnya adalah F dulu baru L. Kan ini ada urutan ya, ada faring, ada laring. Jadi nanti kamu lihatnya huruf depannya. Kan sama-sama aring tuh endingnya, F dulu baru L. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada apa aja nanti yang di bagian-bagiannya atau kata-kata kunci yang harus kamu perhatikan ketika nanti membahas yang namanya urutan-urutan dari organ pernapasan gitu ya. Yang pertama hidung. Dimana untuk hidung ini nanti yang perlu kalian pelajari ada bahwasanya nanti di sana ada sekat ya. Jadi ada namanya hidung kan ada dua lubang tuh, ada sekatnya gitu ya ibaratnya ya. Oke, nah untuk kalau hidung itu dia fungsinya adalah untuk melembabkan udara sekaligus menyaring kotoran. Kenapa? Karena di hidung ada lendir guys, ada selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan supaya lubang hidung kita itu tetap lembab dan menyaring kotoran karena di sana ada namanya rambut-rambut ya. Di dalam ini hidung ada rambut kan ya. Kemudian untuk yang kedua ada namanya organ bernama faring ya. Jadi namanya organ bernama faring, setelah hidung itu adalah faring. Nah, faring ini sebenarnya nama lainnya adalah rongga tekak atau tekak gitu ibaratnya ya. Nah, yang harus diingat kalau ketemu dengan kata faring? Faring itu nanti kata kuncinya adalah ada epiglotis ya. Ada epiglotis. Epiglotis. Yang ini bisa kebuka tutup. Jadi dia bisa buka tutup. Kalau saat keadaan biasa maka dia kebuka. Saat dalam keadaan biasa maka dia akan terbuka ya. Tapi kalau dalam keadaan kita lagi menelan apa itu makanan maupun minuman maka dia akan tertutup. Sengaja nggak kakak tulis biar kalian juga mendengarkan video ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya organ bernama laring ya. Nah, laring ini di sini nanti ada penghubung. Kalau kakak bilang laring ini nanti di sini kata kuncinya ada pita suara. Ada pita suara di mana ini penghubung antara faring dengan trakea. Jadi laring ini kan posisinya di antara faring dan trakea, maka dapat juga diartikan sebagai penghubung antara faring dan trakea. Kata kuncinya cuma satu, ada pita suara. Udah gitu aja. Kalau yang keempat ada namanya trakea. Trakea ini nama lainnya batang tenggorokan ya. Nah, batang tenggorokan. Di mana ini letaknya di depan esofagus. Jadi letaknya itu di depan esofagus. Esofagus itu kerongkongan ya untuk makan. Nah, di dalam trakea ini kata kuncinya nanti adalah ada banyak silia-silia kayak rambut-rambut getar gitu. Yang fungsinya juga sama untuk menyaring udara. Jadi kalau kita bernapas itu kalau dari hidung nanti kan akan lanjut ke bagian faring, laring, nyampe trakea, udara akan dilembabkan lagi, disaring lagi. Kenapa bisa disaring? Karena di bagian trakea ada nanti bagian bernama silia-silia atau seperti rambut-rambut gitu juga yang fungsinya sama kayak yang di bagian hidung. Jadi 2 kali penyaringan guys, keren kan? Kemudian untuk yang nomor 5 itu ada habis trakea apa? Bronkus dan bronkiolus ya, yang sebenarnya itu merupakan bagian dari paru-paru ya sebenarnya. Jadi paru-paru kan nanti ada namanya bronkus dan bronkiolus. Cuma kita bahas yang bronkus dulu aja ya. Bronkus itu sebenarnya cabang trakea. Jadi nanti kakak gambarin di slide ini ya. Bronkus itu adalah cabang trakea. Trakea itu bercabang menjadi 2 ya, namanya bronkus. Kayak gitu guys.
Nah, nanti bronkus bercabang lagi ke arah kiri dan kanan ya. Namanya adalah bronkiolus. Jadi kalau nomor 6 bronkiolus itu adalah bronkiolus. Ini cabang bronkus. Untuk lebih tepatnya nanti kakak gambarin ya setelah ini. Sebenarnya kalau nggak pakai gambar juga nggak apa-apa sih. Nah gitu. Sedangkan yang terakhir itu adalah alveolus. Sedangkan alveolus ini adalah cabang dari bronkiolus. Cabang dari bronkiolus. Nah gitu guys. Ini kata-kata kuncinya aja, jadi nggak usah ribet. Ya, dimana nanti di bagian alveolus ini nanti kata kuncinya adalah di bagian alveolusnya ya. Kata kuncinya adalah terjadi difusi gas. Ini yang sering keluar kata kuncinya. Difusi gas itu pertukaran gas ya. Jadi kata kuncinya diingat. Oke, diingat dulu. Nah, coba lihat di sini ini gambarnya udah ada ya. Jadi ada namanya bronkus kanan, bronkus kiri. Jadi bronkus itu cabang dari trakea. Ini kan trakea nih. Ini trakea, lihat. Dia bercabang jadi dua nih. Ke kanan sama ke kiri. Nah, bronkus itu nanti bercabang lagi. Ini banyak cabang ini kan. Nah, ini namanya bronkiolus. Ini kan sini dijelasin nih. Bronkus kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus. Dan ingat paru-paru itu nanti ada namanya paru-paru kiri sama paru-paru kanan. Kalau paru-paru kanan nanti dia ada tiga lobus. Jadi kalau kamu lihat gambarnya itu kayak begini dia. Tuh 2, 3, kayak tiga ruang gitu lobus. Kalau yang di paru kiri cuma ada 2. Kamu lihat gambarnya di sana, kurang lebih gambarnya kayak begini. 1, 2, cuma 2 doang. Ya, dan nanti kalau kamu di sana ketemu dengan kata-kata pleura, jangan kaget. Pleura itu kadang keluar, kadang enggak ya. Pleura itu merupakan selaput pembungkus paru-paru. Selaput pembungkus paru-paru. Dan nanti kalau kamu lihat di sini, ini merupakan perbesaran dari cabang terakhir dari bronkiolus. Ingat, trakea bercabang menghasilkan bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus bercabang menjadi alveolus. Nah, di alveolus ini nanti ciri khasnya itu berbentuk seperti bulat-bulat kayak anggur. Ya, biasanya dibilang seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu nanti melalui 2 siklus ya. Jadi ada 2 siklus yang dibahas. Nah, ada namanya inspirasi dan ekspirasi. In itu masuk, X itu keluar gitu aja. Berarti kalau inspirasi udaranya masuk. Udah nggak usah ribet. Ingat kata kuncinya, masuk udah selesai. Ekspirasi udara keluar udah selesai gitu kan. Kenapa udara bisa masuk? Karena tekanan di dalamnya kecil. Tekanan di dalam kecil. Kalau tekanan di dalamnya kecil, maka udara bisa masuk dengan mudah. Kenapa dikeluarkan? Karena tekanan udara di dalam ya itu sangat besar, maka harus dikeluarkan. Gitu. Pakai logika aja sebenarnya. Kakak ulang nih, kenapa dia bisa masuk udaranya? Karena tekanan di dalamnya kecil. Tekanan di dalam kecil, tekanan di luarnya gede, maka yang luar bisa masuk ke dalam. Gitu aja. Kan konsepnya dari yang besar ke yang kecil gitu ya konsepnya. Nah, untuk mekanismenya dia nanti melibatkan 2, yaitu pernapasan dada sama pernapasan perut. Kata kuncinya aja, kalau pernapasan dada dia pakai apa gitu kan. Kata kuncinya apa kalau pernapasan dada? Pernapasan dada dia melibatkan yang namanya tulang rusuk, tulang-tulang rusuk dan otot antar tulang rusuk dan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk itu nanti disebut juga nama lainnya adalah interkostal. Ya, jadi ini yang kemarin sampai keluar di ini ya, apa namanya? UTBK 2019 istilahnya. Kalau pernapasan perut dia melibatkan yang namanya pergerakan dari otot diafragma. Jadi kalau udah ngomongin otot diafragma yaitu berarti pernapasan perut gitu aja. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya kalau yang namanya udah ngomongin pernapasan dada ini, pernapasan perut ini kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang namanya udara pernapasan. Nanti ketika kamu belajar udara pernapasan, akan ada banyak jenis-jenis dari udara pernapasan. Seperti yang kalian lihat ya, lihat dulu aja di bawahnya, ada namanya pernapasan.
pernapasan biasa, di mana nih bisa diukur ketika inspirasi ataupun ekspirasi, ngambil udara ataupun mengeluarkan udara gitu ya. Untuk yang kedua namanya udara cadangan inspirasi. Nah, nama lainnya adalah komplementer, di mana nanti jumlahnya ini kurang lebih seperti yang di grafik atau di gambar ya, 1500 ml. Kemudian ada lagi namanya udara cadangan inspirasi atau lawannya yang tadi dengan nama lainnya yaitu suplementer, dengan jumlahnya kurang lebih juga sama yaitu 1500 ml. Untuk udara residu ini nama lainnya udara sisa ya, nama lainnya udara sisa yang berada di dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan. Sengaja nggak kakak tuliskan biar kalian mendengarkan sendiri, oke? Dan ini kurang lebih adalah 1000 ml. Kakak ulang ya, udara residu adalah udara sisa atau volume sisa yang selalu berada di dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan atau dikeluarkan. Oke. Selanjutnya namanya kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan jumlah dari total udara yang bisa dikeluarkan, atau kurang lebih nanti gini rumusnya ya, kakak buatin di sini di kanan. Kapasitas vital ini rumusnya adalah udara inspirasi tambah udara ekspirasi ditambah udara tidal. Nah, ini rumusnya. Jadi inspirasi berapa tadi? 1500 kan ya. Berarti kalau kita buat di sini inspirasi 1500 kurang lebih, ditambah udara ekspirasi kurang lebih 1500 tambah udara tidal kurang lebih 500. Maka kurang lebih nanti kapasitas vital ini jumlahnya adalah kurang lebih 3500 ml. Itu namanya kapasitas vital. Kalau dibilang kapasitas total itu nanti rumusnya tinggal ditambahkan saja dengan udara residu. Kapasitas total ini sama dengan kapasitas vital ditambah udara residu. Jadi yang tadi udah ada yaitu kurang lebih 3500 ditambah udara residu. Mana tadi udara residunya? Udara residunya adalah berapa tadi residunya? 1000 ya, 1000. Maka nanti jadinya kurang lebih 4500 ml. Jadi bedakan antara pembahasan kapasitas vital sama total. Oke. Lihat gambarnya. Inspirasi yang ini berapa nih jumlahnya? 1500 kan? Ekspirasi yang ini berapa? 1500. Tidal yang ini aja 500. Kalau ini digabungin dari sini 1500 tambah 500 tambah 1500, ini namanya kapasitas nih vital. Dari sini sampai sini namanya vital. Kalau dari atas sampai bawah ditambahkan dengan residu maka namanya total. Kayak gitu guys. Dilihat lagi ya. Nama-nama lainnya juga harus diingat. Rumusnya udah kakak buatin juga. Oke. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2 didengarkan dengan seksama ya, karena ada yang tidak kakak tuliskan. Dimulai dari pertukaran O2. Pertukaran O2 dimulai dari oksigen masuk ya, melalui inspirasi atau kegiatan memasukkan udara. Kemudian nantinya oksigen akan berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri. Jadi kalau dia inspirasi atau oksigennya masuk, itu lewatnya kapiler arteri paru-paru ya. Kemudian nanti dibawa oleh kapiler darah dan diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Jadi ketika nanti udah jadi oksihemoglobin, di sini kalau kamu lihat oksihemoglobin itu simbolnya adalah HbO2. Kalau udah terbentuk HbO2, maka nanti HbO2 akan langsung berdifusi ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan ke dalam proses respirasi. Jadi lebih simpel. Kalau yang pertukaran CO2 lebih ribet ya, dimana nanti kalau CO2 dimulai dari kapiler vena ya, kapiler vena, kemudian nanti dari kapiler vena baru dibawa ke alveolus, tapi banyak banget caranya. Cara pertama oleh plasma darah ya, diubah menjadi nanti menjadi H2CO3 kalau lewat plasma darah. Kalau lewat hemoglobin nanti jadinya HbCO3, diubah jadi HbCO3. Beda ya, kalau oleh plasma darah berubah nama jadi H2CO3, kalau oleh Hb menjadi HbCO3, dan kalau pertukaran klorida nanti menjadi H2CO3 lagi. Jadi agak berbeda-beda. Dan nanti endingnya akan dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Jadi kalau yang CO2 lebih ribet karena caranya ada banyak ya. Kalau O2 sama, pokoknya dari kapiler kemudian diubah menjadi hemoglobin oksigen atau oksihemoglobin. Kalau yang CO2 bisa lewat oksihemoglobin atau H2CO3 atau yang lainnya. Gitu ya.
cukup dulu karena waktunya nggak cukup, jadi bisa langsung kalian ulang lagi kalau mood kalian kecepatan.